untuk menjelaskan modul 3. Nah, di kali ini selanjutnya saya akan menjelaskan model-model belajar dan rumpun model mengajar. Di sini ada dua, ada model-model belajar dan rumpun model mengajar. Nah, yang pertama kita ambil dulu model-model belajar. Nah, pertama ada belajar kolaboratif. Di dalam model-model belajar itu ada belajar quantum learning, ada belajar kooperatif atau cooperative learning, ada belajar tematik. Nah, kita ambil yang model pertama, belajar kolaboratif. Belajar kolaboratif bukan sekedar belajar bekerja sama antar siswa dan suatu kelompok biasa, tetapi suatu kegiatan belajar dikatakan kolaboratif apabila dua orang atau lebih bekerja sama memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dua unsur yang penting dalam belajar kolaboratif. Pertama, adanya tujuan yang sama, dan yang kedua, ketergantungan yang positif. Pertama, dalam mencapai tujuan tertentu, siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Nah, langkah kedua, ketergantungan yang positif. Nah, maksudnya adalah setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota bekerja sama. Nah, manfaat belajar kolaboratif. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan anggota kelompok. Yang kedua, belajar memecahkan masalah bersama dalam kelompok. Yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan antara siswa. Yang keempat, meningkatkan keberanian memunculkan ide atau pendapat untuk memecahkan masalah bagi setiap individu yang diarahkan. Yang kelima, memupuk rasa tanggung jawab individu dalam mencapai suatu tujuan bersama. Yang keenam, setiap anggota melihat dirinya sebagai milik kelompok yang merasa memiliki tanggung jawab. Artinya setiap anggota itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, itu adalah manfaat dari belajar kolaboratif. Selanjutnya kita ke belajar kuantum. Model belajar ini muncul untuk menanggulangi masalah yang paling sukar di sekolah, yaitu kebosanan. Nah, istilah kuantum secara harfiah berarti kualitas sesuatu mekanisme yang berkenaan dengan gerak. Pembelajaran kuantum mengedepankan unsur-unsur kebebasan, santai, menakjubkan, menyenangkan, dan menggairahkan. Indikator keberhasilan pembelajaran kuantum adalah siswa sejahtera. Siswa dikatakan sejahtera kalau aktivitas belajarnya menyenangkan dan menggairahkan. Nah, prinsip utama pembelajaran kuantum, segalanya berbicara, artinya setiap siswa diberi kebebasan untuk berbicara. Lalu kemudian segalanya bertujuan. Nah, setiap siswa diharapkan memiliki tujuan selain tujuan pembelajaran. Lalu berangkat dari pengalaman. Nah, berangkat dari pengalaman artinya apa yang sudah dialami atau pernah dialami oleh siswa. Nah, kemudian hargai setiap usaha. Nah, setiap usaha yang dilakukan oleh siswa hendaknya diberi apresiasi di dalam pembelajaran kuantum. Yang keempat, rayakan setiap keberhasilan. Nah, setelah menghargai dan setiap tujuan pembelajaran yang telah dicapai harus dirayakan dengan cara memberi hadiah, memberi selamat, dan lain-lain. Yang terakhir, manfaat belajar kuantum. Yang pertama, suasana belajar menyenangkan sehingga siswa bergairah belajar. Kedua, siswa dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekeliling sebagai pendorong belajar. Yang keempat, siswa belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang keempat, terakhir, apapun yang dilakukan oleh siswa sepatutnya dihargai. Artinya, di sistem pembelajaran kuantum, kita menghargai gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Jadi, apa yang dilakukan siswa harus dihargai selama tidak melewati batas dan tidak keluar dari tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Terakhir, yang ketiga, dalam model belajar kooperatif atau cooperative learning. Belajar kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga siswa belajar bersama untuk memaksimalkan kegiatan belajar sendiri dan juga anggota yang lain. Usaha-usaha kooperatif menghasilkan partisipan yang berusaha saling menguntungkan. Ini adalah hakikat belajar kooperatif. Nah, prinsip utama belajar kooperatif ada dua, yaitu kesamaan tujuan dan ketergantungan positif. Kesamaan tujuan yang sama pada anak dalam kelompok membuat kegiatan belajar lebih kooperatif. Artinya seperti halnya sebuah permainan yang memiliki tujuan yang sama untuk menang. Nah, kalau sudah memiliki tujuan utama yang akan dicapai, biasanya kerjasama akan terbangun dan terlaksana. Nah, lalu ketergantungan positif. Prinsip kedua dari belajar kooperatif dalam ketergantungan positif merupakan kegiatan yang dapat berhasil jika anggota dapat bekerja sama. Artinya balik lagi ke sini. Selain memiliki tujuan, harus memiliki ketergantungan positif. Jadi hal-hal kegiatan yang dilakukannya secara positif. Jadi ya seperti yang tadi saya contohkan di dalam sebuah permainan, contoh sebuah permainan sepak bola. Dalam kegiatan permainannya pun harus positif, jadi tidak boleh melakukan kecurangan, karena kalau tidak kegiatan positif, nanti kerjasamanya pun akan repot dilaksanakannya. Itu prinsip utama belajar kooperatif. Nah, ini manfaat pembelajaran kooperatif. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar dan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara kelompok, hubungan sosialnya terutama. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Yang keempat, menumbuhkan realisasi kebutuhan pembelajaran untuk belajar berpikir. Yang kelima, memandukan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam, meningkatkan perilaku dan kehadiran di kelas. Yang terakhir, relatif murah karena tidak memerlukan biaya khusus untuk menerapkannya. Artinya, pembelajaran kooperatif ini berbasis sosial dan kelompok. Keterbatasan pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang cukup bagi setiap siswa untuk bekerja dalam tim. Memerlukan latihan agar siswa terbiasa belajar dalam tim. Nah, model belajar kooperatif yang diterapkan harus sesuai dengan pembahasan materi ajar. Memerlukan format penilaian belajar yang berbeda dibanding dalam pembelajaran yang lain. Yang terakhir, memerlukan kemampuan khusus bagi guru untuk mengkaji berbagai teknik pelaksanaan belajar kooperatif. Nah, ini adalah 5 keterbatasan pembelajaran kooperatif. Artinya, dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif, guru harus benar-benar siap dan benar-benar memahami proses pelaksanaan pembelajaran cooperative learning ini, karena banyak jenisnya dan banyak caranya juga. Yang terakhir ada belajar tematik. Belajar tematik didefinisikan sebagai suatu kegiatan belajar yang dirancang sekitar ide-ide pokok dengan menggunakan tema dan melibatkan beberapa bidang studi mata pelajaran yang berkaitan dengan tema sebagai kegiatan pembelajarannya. Prinsip belajar tematik menggunakan tema sentral dalam kegiatan belajar yang berlangsung. Semua kegiatan belajar dipusatkan sekitar tema tersebut. Matchbatch 1995 mengatakan bahwa pembelajaran tematik mengkombinasikan struktur, urutan, dan strategi yang diorganisasikan dengan baik. Nah, karakteristik pembelajaran tematik. Barbar, Rohed, dan Kastelenik et al. Mengemukakan karakteristik pembelajaran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman langsung dengan objek-objek yang nyata bagi pembelajar untuk menilai dan memanipulasinya. Yang kedua, menciptakan kegiatan di mana anak menggunakan semua pemikirannya. Yang ketiga, membangun kegiatan sekitar minat umum belajar.
Yang keempat, membantu pembelajar mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru yang didasarkan pada apa yang telah mereka ketahui dan kerjakan. Yang kelima, menyediakan kegiatan dan kebiasaan yang menghubungkan semua aspek perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Yang keenam, mengakomodasi kebutuhan pembelajaran untuk bergerak dan melakukan kegiatan fisik, interaksi sosial, kemandirian, dan harga diri yang positif. Yang ketujuh, memberikan kesempatan bermain untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam pengertian. 8. Menghargai perbedaan individu, latar belakang, budaya, dan pengalaman di keluarga yang dibawa belajar kelas. Yang ke-9, menemukan cara-cara untuk melibatkan anggota keluarga dalam pembelajaran. Nah, perlunya pembelajaran tematik khusus di sekolah dasar. Pada dasarnya, siswa sekolah dasar pas awal memahami suatu konsep secara utuh, global, atau tematis, makin meningkat kecerdasannya, makin terperinci serta spesifik pemahamannya terhadap konsep tertentu. Siswa SD kelas awal mengembangkan kecerdasannya secara komprehensif. Semua unsur kecerdasan ingin dikembangkannya, sehingga muncul konsep pentingnya multiple intelligensi untuk dikembangkan. Kenyataan hidup sehari-hari menampilkan fakta bahwa fakta yang utuh dan tematis. Ada konteksnya, guru SD adalah guru kelas yang akan lebih mudah mengajarkan satu konsep secara utuh. Nah, kemudian akan sulit juga mengajarkan sub-sub konsep secara terpisah-pisah. Manfaat pembelajaran tematik. Belajar tematik juga memberikan kesempatan yang nyata kepada pelajar untuk membentuk latar belakang informasi sendiri dalam rangka membangun pengetahuan baru. Itu adalah model-model belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumpun model belajar, rumpun model mengajar. Ada 4 rumpun model mengajar. Yang pertama, rumpun model sosial. Kedua, rumpun model pemrosesan. Yang ketiga, rumpun model personal. Yang keempatnya ada rumpun model sistem perilaku. Kita akan bahas rumpun model sosial. Nah, di dalam rumpun model sosial ada beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan rumpun model sosial dirancang untuk menilai keberhasilan dan tujuan akademik, termasuk studi tentang nilai-nilai sosial. Kegiatan terpenting dalam pengelolaan kelas sebenarnya merupakan pengembangan hubungan kooperatif di dalam kelas. Nah, ini adalah ke-6 dari turunan rumpun model pembelajaran sosial. Nah, model yang pertama adalah partner dalam belajar. Partner dalam belajar ini bisa dikatakan juga yang sekarang ini banyak digunakan adalah tutor teman sebaya. Lalu ada investigasi kelompok. Nah, pembelajaran rumpun model sosial ini menggunakan, kalau investigasi kelompok berarti melakukan kegiatan bersama dan pengamatan secara berkelompok. Ada role playing atau bermain peran. Nah, ini juga rumpun model sosial. Ada inquiry jurisprudensi. Model ini pembelajaran berpikir tentang kebijakan-kebijakan sosial, studi tentang isu-isu sosial di masyarakat suatu negara di tingkat nasional maupun internasional. Nah, inquiry jurisprudensi ini biasanya rumpun model pembelajaran sosial di kelas atas biasanya. Lalu kepribadian dan gaya belajar.
Dalam model ini dikemukakan adanya gaya belajar, pembelajaran, dan guru yakin bahwa semua itu dapat berkembang. Perkembangan dapat terjadi secara optimal apabila lingkungan menyediakan cara kerja konseptual yang diperlukan. Yang terakhir ada inquiry sosial. Nah, model ini dirancang dengan maksud yaitu mengajarkan informasi, konsep-konsep cara berpikir dan studi tentang nilai-nilai sosial dengan memberi tugas-tugas yang menggabungkan aspek kognitif dan sosial. Nah, selanjutnya ada rumpun model personal informasi. Nah, di dalam model pemrosesan informasi menekankan pada cara meningkatkan pembawaan seseorang memahami dunia dengan memperoleh dan mengorganisasikan data. Banyak model pemrosesan informasi yang dapat berguna untuk mempelajari kemampuan diri maupun masyarakat, untuk menilai tujuan pendidikan pribadi maupun sosial. Nah, ini adalah model pemrosesan informasi. Yang pertama, berpikir induktif. Model ini memaparkan cara belajar dan pembelajaran untuk mendapatkan dan mengorganisasikan informasi serta menciptakan dan menguji hipotesis yang mendeskripsikan hubungan di antara serangkaian data. Nah, yang kedua adalah model pencapaian konsep. Model ini memberikan cara yang efektif untuk menyajikan informasi yang terorganisasi dan topik-topik yang berskala luas kepada pembelajar yang setiap tahap perkembangan. Model ini ditetapkan di sini karena memberikan cara penyajian dan klarifikasi konsep-konsep serta pembelajaran terlatih agar menjadi lebih efektif. Nah, yang ketiga ada model inquiry ilmiah. Pembelajaran inquiry ilmiah ini dibantu mengumpulkan dan menganalisis data, mengecek hipotesis dan teori, serta mencerminkan hakikat pembentukan pengetahuan. Artinya, belajar yang dilaksanakan melalui proses yang ilmiah, melalui dari pengamatan, mengecek hipotesis, menganalisis data. Nah, itu adalah sebuah proses kegiatan yang ilmiah. Yang keempat adalah latihan inquiry. Model ini memberikan rancangan untuk mengajar pembelajaran menghubungkan alasan sebab akibat. Yang kelima, ada model mnemonik, merupakan suatu strategi untuk meningkatkan mengasimilasi informasi. Guru dapat menggunakan mnemonik untuk membimbing penyajian materi. Di sini guru mengajarkan dengan suatu cara sehingga belajar dapat dengan mudah menyerap informasi. Yang keenam ada sinektik. Model ini dirancang untuk membantu pembelajaran memecahkan masalah dan menulis kegiatan-kegiatan serta menambah pandangan baru pada topik dari suatu bidang ilmu yang luas. Yang ketujuh, pengorganisasian awal atau advanced organizer. Model ini dirancang untuk memberi struktur kognitif kepada pembelajar untuk memahami materi melalui kuliah, membaca, dan media yang lain. Yang terakhir, kedelapan, penyesuaian dengan pembelajaran. Model ini bertolak dari studi Kohlberg yang digunakan untuk membantu kita menyesuaikan pembelajaran pada suatu tahap kematangan pembelajaran secara individual dan merancang cara meningkatkan perkembangan pembelajaran. Nah, itu adalah rumpun model pemrosesan informasi. Selanjutnya, kita masuk ke rumpun model personal. Nah, di dalam rumpun model personal ini dibagi menjadi dua. Ada pengajaran non-direktif, ada peningkatan harga diri. Nah, pengajaran non-direktif dikembangkan dari teori konseling. Model ini menekankan kerjasama antara pembelajar dengan guru. Guru berusaha membantu pembelajar memahami bagaimana memainkan peran utama dalam penyampaian pendidikannya. Contoh,
dalam rangka menjelaskan tujuan dan berpartisipasi dalam pengembangan. Pada kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut, guru menyediakan informasi tentang seberapa jauh kemajuan yang dicapai dan membantu pembelajaran memecahkan masalah. Itu adalah pengajaran non-direktif. Selanjutnya, peningkatan harga diri. Karya Abraham Maslow digunakan untuk membimbing suatu program dalam hal rasa harga diri dan kemampuan aktualisasi diri. Guru menggali prinsip-prinsip yang dapat membimbing kegiatan kerjasama dengan pembelajaran untuk meyakini dan memberikan gambaran tentang pribadi si pembelajar sebaik mungkin. Nah, peningkatan harga diri ini juga berkaitan dengan menghargai diri sendiri, seperti halnya pada saat siswa setelah melaksanakan sesuatu, siswa harus menghargai dirinya. Contoh, saat setelah siswa bermain capek lelah, dia harus minum atau makan dan lain-lain. Nah, itu juga peningkatan harga diri, dan peningkatan harga diri pun ke hal yang positif. Jadi tidak menjadikan hal yang negatif kepada diri siswa. Nah, yang terakhir ada rumpun model sistem perilaku, dibagi menjadi 3. Ada belajar tuntas dan pembelajaran terprogram, ada pembelajaran langsung, ada belajar melalui simulasi, latihan, dan mandiri. Nah, belajar tuntas, aplikasi teori sistem perilaku untuk tujuan akademik tampak dalam bentuk yang disebutkan dengan belajar tuntas. Pertama, materi yang dipelajari dipecahkan menjadi unit-unit dari yang sederhana sampai ke kompleks. Artinya pembelajarannya dipecah-pecah dulu dari mulai yang bagian-bagian atau part-part, lalu ke yang kompleks. Nah, materi yang disajikan kepada pembelajar umumnya dikerjakan secara individu melalui media yang disesuaikan. Intinya belajar tuntas rangkaiannya seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul halaman 3.21. Yang kemudian yang kedua adalah pembelajaran langsung. Dari studi tentang perbedaan antara guru mengajar yang lebih efektif dan yang kurang efektif, serta dari teori belajar sosial, suatu paradigma untuk pembelajaran secara langsung disusun. Pernyataan tujuan pembelajaran disampaikan secara langsung kepada siswa. Serangkaian kegiatan yang jelas berkaitan dengan tujuan, monitor yang cermat dari kemajuan-kemajuan belajar dibalikan tentang hasil belajar, serta taktik-taktik untuk menilai yang lebih efektif dikaitkan dengan serangkaian paduan untuk memperoleh kegiatan belajar. Nah, pembelajaran langsung ini pembelajaran yang memang dilaksanakan secara langsung oleh siswa, baik melakukan percobaan maupun melaksanakan kegiatan. Nah, yang terakhir, belajar melalui simulasi atau latihan dan latihan mandiri. Nah, belajar melalui simulasi ini siswa melakukan kegiatan mensimulasikan, contoh seperti kegiatan pemilihan umum. Nah, biasa di kelas tinggi nih. Jadi siswa melakukan simulasi bagaimana cara melakukan pemilihan di KPPS dan lain-lain, memberikan hak suara. Artinya siswa melakukan kegiatan. Nah, latihan dan latihan mandiri, dua jenis pendekatan dikembangkan dari teori perilaku kelompok sibernetik. Salah satu diantaranya adalah model-model teori kepraktikan dan yang lain seperti simulasi.